Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, berjumpa lagi di podcast Adnan dan Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih Kak dengan salah satu guru muda yang ada di Mandua Banyuwangi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kayaknya kalau belum nanya kabarnya kurang afdol ya Kak ya. Iya benar Nah, banget. gimana sih kabarnya Kak Aulia hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik Gimana saja. Gimana kabarnya Kak Adnan juga? Alhamdulillah baik, tapi sedikit budrek. Oh gitu. Nah, karena akhir-akhir ini saya juga sering bergadang karena tugas-tugas sekolah. Karena sempat kemarin dispensasi itu akhirnya meninggalkan tugas yang lumayan banyak. Pasti hektik banget sih. Iya. Nah Kak, kira-kira yang saya sebutin tadi tahu nggak sih siapa? Siapa ya? Kayaknya kasih clue dong Kak, kasih clue dulu. Ini itu salah satu guru biologi di Mandua Banyuwangi. Guru biologi. Terus apa lagi? Dan juga salah satu pembina riset di Mandua Salah Banyuwangi satu loh. pembina riset. Nah, pastinya teman-teman semuanya belum semuanya ya Kak ya. Tapi belum semuanya yang mengetahui tentang guru Iya, benar yang banget. satu ini. Nah, kayaknya kita langsung sambut aja. Ya. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Adnan dan Aulia ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat sehat walafiat. Nah, Pak Anam, jadi kami ini tertarik nih Pak, kayak berbincang-bincang yang nyantai-nyantai aja. Alhamdulillah nyantai. Nyantai aja karena pada cuaca yang hari ini tuh kayak mendung-mendung. Nah, kalau yang mendung-mendung itu kayaknya dibuat bincang santai. Iya, benar Oke. banget. Siap. Nah, Pak Anam sendiri mulai mengajar di Mandua Banyuwangi itu mulai tahun berapa, Pak? Saya masuk di Mandua Banyuwangi ini tahun 2023. Insya Allah kalau nggak saya ingat itu September akhir. September Pada waktu akhir. itu, ya, September akhir saya masuk dan ketepatan saya sudah selesai studi pada waktu itu anak-anak ya. Selesai studi. Ya. Nah, berarti itu setelah selesai studi berarti langsung ke dunia kerja gitu, Pak? Sebenarnya sebelum selesai studi pun saya sudah ada beberapa pengalaman mengajar ya, tapi bukan sebagai guru struktural dalam artian saya benar-benar di sekolah gitu loh. Seperti guru bimbel, mungkin guru les dan sebagainya, tapi lebih condong ke dulu ada di madrasah yang ada di Jember. Soalnya saya kuliah di sana. Oh, madrasah yang ada di Jember. Nah, kalau kuliah di sana kira-kira Kak Aulia tahu nggak sih? Kuliah di Jember itu salah satunya ada di UNED. Ada di UNED. Apa benar, Pak? Ya, benar. Saya alumni S1 Pendidikan Biologi UNED. Pendidikan Biologi UNED. Berarti kalau pendidikan Biologi UNED itu masuk di Fakultas FKIP, nggih, Pak? Ya, FKIP. Benar. Yang saya ingin tanyakan itu, Pak, nggih. Kayak kan ada tuh, Pak, kayak pendidikan biologi dengan biologi. Nah, Ya. itu perbedaannya apa, Pak? Kalau pendidikan biologi kita dibekali dengan teori-teori belajar atau pedagogik lah kalau istilah kita di pendidikan. Kalau yang biologi murni atau FMIPA. Jadi kadang ada ini teman-teman saya yang ada di universitas lain ya. Mereka itu kok ada dua ini? Biologinya satunya pendidikan, satunya biologi murni seperti itu. Kalau pendidikan biologi murni itu ada di Fakultas MIPA ya. Jadi kami berbeda. Cuma ini hanya masalah birokrasi lah seperti itu. Tetap sama kami belajar biologi bahkan kadang di biologi pendidikan ini ya lebih murni dari biologi murni itu sendiri seperti itu anak-anak. Oke. Nah, tapi kalau yang pendidikan biologi dengan biologi sendiri, apakah ada suatu perbedaan matkul di sana, Pak? Kalau perbedaan matkul mungkin karena kita pendidikan dalam artian harus mencerminkan seorang pendidik. Jadi kami dibekali dengan beberapa metode belajar, kemudian ada evaluasi hasil belajar. Nah, itu yang hanya ditemukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kami. Nah, kalau di biologi murni mereka lebih cenderung mengembangkan teknik dan teorinya di biologi secara khusus gitu ya. Memang ada ini, kalau seumpama saya ambil contoh saja
kami ada mikroteknik ya. Di sana juga ada mikroteknik, tapi mikrotekniknya di biologi murni itu lebih luas daripada di pendidikan biologi karena hanya untuk pendidikan kan seperti itu. Oh gitu. Nah, kayaknya Kak Aulia tahu nggak sih apa itu mikroteknik? Kurang tahu, bisa dijelaskan? Jadi mungkin dulu Adnan kan saya ajar kan biologi ya. Kan ya. Benar. Kenapa kamu masuk IPS? Nah, ayo. Padahal nanti kalau biologi kamu bisa ketemu tentang yang namanya mikroteknik. Padahal kalau kelas 1 ini si Mbak Aulia ini belum dapat. Soalnya kalau nanti di kelas 2 itu ada yang sel dan jaringan, kita menggunakan metode mikroteknik untuk pembuatan preparat. Kayak kita kan kalau di biologi ada mikroskop ini. Ya, Pak. Nah, mikroskop itu nanti akan digunakan untuk mengamati jaringan dan sel yang ukurannya sangat kecil anak-anak seperti itu. Itu adalah intisari dari mikroteknik seperti itu. Nah, tapi ya Kak, angkatan saya ini meskipun jurusannya sosum, tapi ada biologinya. Waduh, keren. Ada biologinya. Cuman tidak seinten yang mengambil sainteknya. Juga sama seperti sebaliknya. Kayak yang mengambil saintek itu ada mata pelajaran sosumnya juga seperti ekonomi, ada sosiologi dan lain-lain. Jadi tetap ada campuran-campuran dari jurusan lain gitu. Nah, benar. Kenapa sih Pak Anam kayak sistem pelajaran sekarang itu kayak begitu? Ini berkaitan dengan, mohon maaf saya mungkin tidak terlalu kompeten di sini ya. Ini berkaitan dengan kurikulum. Bahwasanya kalau tidak salah ini saya belum baca lagi tentang kurikulum yang terbaru, sebenarnya tidak ada sistem jurusan ya. Tapi ketika kalian nanti kelas 3, dan ini sudah kelas 2 dan Mbak Aulia ini masih kelas 1, masih lama. Nanti harus ada pandangan ke depan ini harus bagaimana, harus kemana, harus kuliah atau harus apa seperti itu ya. Kalau di perkuliahan otomatis kita kan nyari program studi yang sesuai dengan kita. Adnan ini IPS kan seperti itu. Mungkin ingin ke ekonomi, mungkin ingin ke hukum gitu ya, hubungan internasional, ataupun ingin ke mana lagi, soshum seperti itu ya, sospol dan sebagainya. Nah itu kan dijuruskan ya seperti itu. Jadi kalau yang sekarang, kalau setahu saya itu tidak ada penjurusan, jadi semuanya dapat. Nah ini kenapa harus seperti itu saya kurang paham. Tapi penjurusan itu baik untuk kalian di masa yang akan datang, karena nanti kalian akan spesifik masuk kemana ini kan seperti itu. Contoh saya biologi ya, saya akan belajar tentang biologi seperti itu ya. Ada di sana kimia, biologi, fisika, matematika seperti itu kan kita belajar, karena memang itu adalah materi dasar yang nanti akan digunakan pada perkuliahan. Kalau di saya kan program studi pendidikan biologi seperti itu ya. Seperti itu Kak ya. Nah kalau Kak Aulia tahu sendiri Kak ya, jadi Pak Anam ini merupakan lulusan S2 nih Kak. Nah, pastinya pengalaman yang sudah didapat itu sudah banyak. Iya, nah, insyaallah. Tapi yang saya ingin highlight ini Pak, kayak apa sih yang melatari Pak Anam untuk mengambil jurusan pendidikan biologi? Ini ada dua sebenarnya. Ada dua. Ini kan alasannya anak-anak dulu itu klasik ya. Mau yang mana nih dulu? Yang mana dulu ini? Satu-satu gitu ya. Oke, satu-satu. Oke, kita satu-satu dulu. Pertama saya itu termotivasi oleh guru saya dulu di Man 2 Banyuwangi. Saya dulu lulusan Man Genteng. Nah, ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah kakak kelas dan adik kelas seperti itu ya. Oke. Saya termotivasi oleh guru saya dulu, ada Bu Koli Findri dan juga satunya siapa ya, seperti itu. Bahwasanya biologi itu sangat luas, jadi saya tertarik. Yang kedua, saya ingin ke pertanian, tapi tidak kesampaian. Akhirnya saya mencari yang dekat-dekat saja dengan pertanian, yaitu adalah biologi, seperti itu. Dan ternyata tidak jauh berbeda, cuma kami lebih spesifik pada ilmu biologisnya saja seperti itu. Jadi ada suatu keterkaitan ya Pak? Ya, keterkaitan antara biologi dengan pertanian. Ya. Nah mungkin nih dari Sobat Mandawangi sendiri yang kepo nih Pak tentang bagaimana sih kehidupan sebagai mahasiswa pendidikan biologi? Wah, sangat seru anak-anak ya. Jadi kalau saya bisa mengibaratkan, kalau lainnya itu seminggu ada 4 hari, di kami itu seminggu itu 2 minggu.
Maksudnya bagaimana? Kalau di prodi lainnya, mohon maaf yang lainnya kalau nanti semua terstit ya seperti itu. Kalau prodi-prodi lainnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mereka itu mungkin kuliah sampai hari Jumat, kan Sabtu libur. Nah, mungkin sampai hari Kamis gitu loh. Jumat libur seperti itu. Tapi kalau di pendidikan biologi karena kami lebih mengedepankan ilmu seperti itu, ya itu cuma alasan karena praktikumnya banyak. Jadi biasanya seminggu itu ya seminggu seperti itu. Sangat-sangat kami itu di build atau di di asah itu seperti petarung gitu. Ya, karena ada praktikum, otomatis kegiatannya semakin banyak. Kalau saya akhirnya apa yang membuat saya sekarang jadi guru biologi itu melihat anak-anak, wah ini masa pelajaran biologi hanya di dalam ruangan, gurunya ngobrol, muridnya ngobrol juga. Mending kita keluar ataupun kita ke laboratorium untuk bisa praktikum. Ya, rohnya biologi itu adalah di praktikum, karena semua ilmu eksak itu harus bisa dibuktikan. Benar. Nah, terkadang kan kayak siswa-siswi Mandua Banyuwangi itu gak semuanya tuh Pak kayak sukanya teori, lebih suka praktek. Ya. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, apakah benar cukup dengan praktek kita mengetahui teori? Apakah keduanya itu perlu? Kalau ini pendapat saya pribadi ya, bahwasanya semua itu perlu, kedua-duanya itu perlu, teori dan juga praktek itu perlu. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan puas ketika dia hanya mendengarkan. Mereka ingin nyari tahu kan, apa benar Pak Anam kemarin bilang kalau bahwasanya minum air got itu bisa menyebabkan perut sakit seperti itu. Nah, akhirnya harus ada praktikumnya. Kita harus menguji, kita harus mencari tahu bahasanya itu benar-benar terjadi seperti itu. Apakah dengan cara kita akhirnya bisa meminum air tersebut? Ya bukan anak-anak. Tapi lewat teori-teori dan metode-metode yang sudah ada, kita uji coba. Yang kita amati apanya berarti? Airnya. Dalam airnya ada apa? Bakterinya seperti itu. Kalau Kak Olia sendiri prospek kedepannya itu mau ngambil saintek atau sosum nih? Insya Allah ke saintek. Soalnya agak suka biologi. Agak suka atau suka banget? Suka banget sih. Suka banget. Nah, kalau di kelas biasanya siapa Kak Aulia gurunya? Pak Anam. Nah, kalau sekarang itu tentang apa pelajarannya? Materinya? Kalau sekarang kemarin itu terakhir keanekaragaman hayati. Oh, keanekaragaman hayati. Oke, kalau aku sendiri sekarang itu sel dan jaringan. Sudah mulai ini ya, kalau masuk ke sel dan jaringan itu sudah mulai ubun-ubun itu banyak istilah-istilah yang mana kita belum ketahui itu Pak. Ya benar sekali. Biologi itu erat kaitannya dengan istilah. Contoh ini fotosintesis. Apa fotosintesis? Padahal hanya konversi dari cahaya matahari menjadi energi seperti itu. Istilahnya banyak dan ini yang bisa saya sarankan kepada siswa-siswa yang mungkin punya bukan IQ ya, saya melihatnya adalah metode belajarnya yang seperti menghafal, kemudian membaca seperti itu lebih cocok, lebih condong ke biologi, karena biologi pada dasarnya adalah membaca dan menghafal. Kalau fisika sendiri kan membaca dan menghitung. Iya, benar. Kalau kami membaca dan menghafal, dan satu lagi adalah tahu bagaimana cara berproses, yang paling penting itu adalah itu. Nah, benar-benar. Jadi kalau kita sering-sering belajar, kita juga akan mendapatkan suatu ilmu, Kak. Kalau kita gak belajar kan kita gak tahu. Iya, benar banget gitu. Apalagi kalau udah mapel biologi. Nah, besok ulangan tuh. Waduh, itu pasti malamnya pusing sih. Auto bingung. Jadi kita langsung menerapkan yang namanya SKS. Sistem kebut. Tahu nggak sih SKS? Tahu. Apa itu? Sistem kebut semalam. Langsung budrek. Apakah hanya kalian saja yang menerapkan sistem itu? Oh, Pak Anam juga ternyata. Iya. Soalnya anak-anak, kalau kita di dunia perkuliahan, kita itu bukan seperti siswa lagi, namanya mahasiswa. Jadi posisi kita di perkuliahan lebih tinggi dari siswa. Jadi bagaimana cara kita berpikir itu sudah harus berbeda dengan siswa. Kalau siswa jadwal sudah diatur, kelas sudah ada, yang piket, yang ngajar dan sebagainya. Kalau di perkuliahan apakah seperti itu?
Ya ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau di perkuliahan nantinya kalian harus belajar bagaimana cara kalian nanti hidup seperti itu. Contoh, ada jadwalnya ada. Tapi apakah dosen ketika kalian hilang dicari seperti kalian ketika tawaf di madrasah seperti itu? Tidak. Jadi harus ada kesadaran sendiri dari dalam lubuk hatinya. Oh, besok ada mapelnya dosen A, saya harus masuk. Kalau yang biasanya ada modelan mahasiswa yang kita kan punya jatah tidak hadir 3 hari. Nah, kalau dulu saya seperti itu, ada teman saya seperti itu. Jadi ya udah, tidak masuk sekarang nggak kira dicari. Seperti ya tidak apa-apa. Tapi jadwal 3 hari kalian itu digunakan untuk ketika kalian berhalangan sakit, kemudian uzur apa seperti itu diambil dari 3 kali tidak hadir. Bukan berarti ketika kalian sakit ya, contoh ini saya langganan tipes kalau di Jember ya, sangat-sangat istimewa. Langganan tipes itu harus rehat seminggu, ya sudah, tidak ada kaitannya dengan saya masuk dan sebagainya, itu tetap dihitung absen atau tidak hadir. Kemudian karena banyak pikiran dan sebagainya, matkul kanan kiri nyerang semuanya, akhirnya apa yang terjadi? Kami juga menerapkan sistem SKS seperti itu. Ya sama lah, tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan adalah rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masa studi kita di perguruan tinggi, itu yang paling penting. Jadi gitu Kak ya. Jadi Pak Anam juga ternyata Menetapkan melakukan SKS tersebut. bukan kita aja. Nah, Pak Anam sendiri itu lulus S1 itu berapa tahun Pak? Dan lulus S2-nya juga? Saya normal. Saya mengikuti mahasiswa normal. Berarti 3,5 sampai 4 tahun gitu Pak? Lebih tepatnya 3,11 bulan. 3,11 bulan. Masuk semester 8 ya sudah. Itu masuk di UNED tahun 2000 berapa Pak? 2015. 2015 sampai dengan 2019 saya wisuda. Ya pas berarti ya. 4 tahun. Ya 2015 sampai 2019 saya studi S1-nya. Kalau untuk S2-nya itu berapa tahun Pak? Nah, yang S2 ini yang agak sulit anak-anak karena ya kita tahu kemarin kita sedang dilanda bencana COVID kan ya. Seperti itu. Jadi saya itu sebelum lulus S1 ya, saya kan itu ada wisuda dan sebagainya. Sebelum wisuda saya sudah masuk ke S2-nya terlebih dahulu seperti itu. Karena apa, pada waktu itu saya berpikir mumpung saya masih muda ini ya, bisa dibuat kanan kiri dan sebagainya, lebih baik saya meneruskan studi saya. Akhirnya studi dari saya 2019 sudah masuk ya, ternyata kena gap COVID. Akhirnya saya agak molornya ya agak lagi wes sekitar 1 tahun lah seperti itu, karena saya pada waktu itu saya ngajukan cuti karena tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran pada saat COVID. Ya tahu sendirilah kalian bagaimana COVID kemarin kan ya, seperti itu. Kalau Kak Ola sendiri pas COVID itu ngapain sih? Itu pas kelas 6, jadi pas lagi sibuk-sibuknya ujian juga. Oh, jadi pas kelas 6. Lebih santai kan kalau COVID kemarin? Iya, lebih santai. Lebih santai kan? Tapi apakah kalian ingin pada masa COVID itu seperti itu? Enggak ya, jangan ya. Karena nggak boleh keluar dan banyak peraturan-peraturan ketat. Kita dibatasi seperti itu ya. Kita dibatasi anak-anak. Nah, boleh tuh Pak Anam kayak cerita a day in my life ketika menjadi mahasiswa S1 UNED. Bisa. Ini saya posisikan karena bertambahnya umur, orang itu sudah mulai berpikir saya tidak mau dibohongi ya. Jadi saya akan kembali ke masa saya ketika saya masih S1 pada waktu itu, adalah mahasiswa yang sangat polos anak-anak. Saya itu tidak tahu apa-apa. Saya tinggal masuk, kemudian seperti biasa ikut pembelajaran perkuliahan karena saya tidak punya circle yang istilahnya apa ya, kalau sekarang disebut sebagai hedon atau apa itu ya, yang tiap hari ngopi, tiap hari seperti ini. Saya itu lebih condong dulu saat semester 1 sampai dengan semester 3, saya itu kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi ada dulu istilahnya dalam mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Karena pas setelah selesai kuliah, ya sudah nggak ngapa-ngapain, kita pulang saja, seperti itu. Karena saya tidak memikirkan pada waktu itu adalah ikut organisasi dan sebagainya. Pada waktu semester 3 baru saya
kok hidup seperti ini terus, tidak ada warna sama sekali. Kalau kalian contoh, kalau sebenarnya kalian itu kalau sama tiap hari sekolah gitu-gitu aja bosan enggak sih? Bosan Bosan. sih. Bosan kan ya, harus ada warnanya. Makanya sekolah itu memberikan jadwal kepada kalian. Oh, hari ini olahraga, agar kalian bisa mengekspresikan diri kalian. Oh, hari ini kita ekstra. Kalau jadi mahasiswa bagaimana? Tidak bisa seperti itu. Kita harus menentukan jalan kita sendiri. Salah satunya adalah ya kita ikutlah organisasi yang ada di kampus. Saya menyarankan untuk organisasi intra ya. Maksudnya di dalam kampus. Kalau kalian koneksinya masih belum terlalu besar. Kenapa kok harus seperti itu? Karena ketika kalian sudah ikut organisasi ini, wah saya pengen ikut himpunan apa gitu ya. Kalian mengenal orang-orang baru, kalian mulai dekat dengan orang-orang baru. Akhirnya hidup kalian, kegiatan kalian semuanya akan terpaku di situ. Itu yang paling berbahaya jadi mahasiswa yang ngikuti arus kalau menurut saya. Nah, itu terjadi kepada saya satu semester pertama di himpunan. Saya pada waktu itu ikut himpunan HMPS PB Biologi Lumba-Lumba. Ya, di FKIP Universitas Jember punya himpunan namanya Lumba-Lumba. Nah, Lumba-Lumba kaitannya dengan karakter orang yang cerdas. Nah, saat itu saya ngikuti arus. Jadi saya itu seperti IP ya, nilainya ketika kalian nanti ya rapotan lah kalau siswa ya itu. Jeblok anak-anak seperti itulah. Kalau kita terlalu banyak kegiatan akhirnya nilai jelek dan sebagainya. Apakah yang salah adalah organisasinya? Tidak. Siapa yang salah? Diri kita sendiri. Kita sendiri yang salah seperti itu. Akhirnya saya koreksi sendiri. Ternyata memang saya menilai diri saya belum siap pada waktu itu. Tapi karena saya posisinya lumayan harus mengontrol ya. Pada waktu itu saya jadi wakil ketua himpunan HMPS Biologi Lumba-Lumba yang menaungi banyak kegiatan. Salah satunya juga seperti olimpiade yang skalanya nasional. Kalau saya menyalahkan diri saya sendiri karena nilai saya jelek, itu berarti saya menghindari apa yang sudah saya mulai dari awal kan seperti itu. Benar. Nah, jadi kalau ingin jadi mahasiswa yang baik, selektif lah. Satu, ya lingkungan kalian. Kedua, circle-nya kalian, pertemanan seperti itu. Kemudian baik-baiklah ketika kalian menuntut ilmu. Ya, karena kalau kita sudah menuntut ilmu, seperti hakikatnya seorang muslim adalah orang yang kita temui dan memberikan kita suatu informasi dan juga suatu pelajaran hidup, kita bisa menganggap dia sebagai seorang guru. Seperti itu. Nah, jadi Kak Aulia sendiri kan sudah mendengarkan secara langsung tuh ketika menjadi mahasiswa, kalau bisa jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Ya, kupu-kupu jangan. Tapi jangan terlalu over juga ya Jangan seperti terlalu itu. over. Pandai-pandailah memilih satu kegiatan. Iya. Nah, biasanya kan kalau di kuliah tuh kalau nggak salah ada namanya UKM gitu Pak. Unit kegiatan Ya, mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu langsung dikelola oleh rektorat atau pusat dari kampus tersebut ya. Jadi ada yang UKM di fakultas, tapi rata-rata biasanya UKM itu dikelola oleh ini yang direktorat secara langsung. Berarti secara pusat nih Pak. Ya, Secara jadi pusat. kaitannya dengan rektorat, jadi tonggaknya langsung dari rektorat seperti itu UKM. Di UKM-nya macam-macam. Kalau di kampus itu ada pramuka juga, tidak hanya di madrasah atau di sekolah yang ada pramuka. Iya. Benar, Di benar. kampus juga ada pramuka, ada silat, ada taekwondo juga seperti itu, seperti itu juga ada. Jadi kalau saya melihat sekolah atau madrasah itu adalah miniatur ketika siswa itu akan dilepaskan ke dunia yang lebih besar. Dunia lebih besarnya adalah kampus. Kampus itu meskipun segitu aja, tapi di sana nanti siswa akan diolah menjadi mahasiswa, kemudian bisa belajar lebih banyak seperti itu. Bisa belajar lebih banyak. Nah, kalau untuk dulu Pak Anam, kayak pernah nggak sih mengikuti kayak semacam magang? Oke, magang kalau sekarang mungkin istilahnya adalah kampus merdeka, kemudian ada ya kampus merdeka kalau sekarang ya. Nah, Kalau dulu saya itu ada. Kalau di non FKIP itu namanya KKN ya, Ya, kuliah KKN, kerja kerjaan nyata.
Kalau di pendidikan biologi, pendidikan biologi. Kalau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu namanya KKPLP. Jadi kuliah kerja juga, tapi kita dispesifikan ke instansinya yang nanti akan kita tuju, yaitu adalah madrasah atau sekolah seperti itu. Kita ada seperti itu. Berarti bisa milih secara langsung ya, Oh, Pak? tidak bisa. Oh, Itu tidak ditentukan. bisa. Kalau itu Ditentukan. ditentukan. Nah, kenapa kok harus ditentukan? Kenapa kita tidak boleh? Oh, saya ingin ke Man 2 Banyuwangi karena saya dulu dari sana. Tidak, karena ketika kita tidak tahu tentang tempat itu, kita akan diasah di sana. Jadi kegiatan ini, kegiatan itu, kita harus seperti ini. Nah, itu akan diasah di sana. Seperti itu. Fokusnya kalau di UNED ya, di Universitas Jember itu ya di sekeliling Jember saja seperti itu. Kalau yang KKN bisa agak jauh karena KKN kan itu menyesuaikan dengan tempat yang akan memberikan pekerjaan bagi mahasiswanya seperti itu kan. Jadi seperti itu ya Kak ya. Ya. Kira-kira Kak Aula udah tahu nggak sih kayak sistem-sistem yang ada di perkuliahan seperti itu? Ya kayak makan ini juga tadi termasuk ilmu yang baru Nah. banget. Jadi kayak sedikit-sedikit udah mulai tahu. Benar. Nah, ngomong-ngomong tuh Pak, kayak kampus Merdeka. Saya pernah dengar dari salah seorang dari teman saya itu katanya kalau kita ingin kita mengikuti kampus Merdeka, itu kita bisa mengambil matkul yang di luar dari prodi kita. Itu apakah benar, Pak? Ya, benar sekali. Jadi saya dulu kalau tidak salah saat saya masih studi S2 itu kan kalau di kampus itu kita bisa anak-anak jadi seperti asisten dosen seperti itu ya. Kita mengasisteni atau kita mengajar mahasiswa-mahasiswa dosen tertentu. Nah, saya kan basic atau dasarnya adalah tentang mikroteknik yang seperti tadi yang saya jelaskan seperti itu. Nah, di sana ternyata ada program yang namanya kuliah kampus Merdeka ya. Jadi dari kampus mana nanti UNED itu membuka sebuah program atau mata kuliah mikroteknik. Jadi mereka datang ke sini. Nah, pada waktu itu saya berkesempatan untuk bisa mengajar mereka. Itu adalah salah satu ya pengalaman saya mengajar lah. Padahal saya pinginnya mengajarnya adalah seperti di sekolah saja, tapi pada waktu itu karena saya dirasa bisa untuk mengajar ya akhirnya Bapak Ibu dosen menyerahkan pada saya untuk mengajar tentang mikroteknik seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kayaknya Pak Anam nih punya salah satu fun fact yang menarik. Iya benar banget. Apa itu? Kira-kira apa ya? Itu kayaknya Pak Anam ini lebih suka ngegambar gitu dan juga animasi. Oke, ini enggak tahu ya, ini asumsi saya sendiri ataupun memang seorang guru biologi itu harus bisa menggambar. Kenapa, tahu alasannya kenapa? Kenapa itu Pak? Kenapa? Ya? Karena yang kita pelajari itu adalah berkaitan dengan kalau sudah masuk semester lanjut itu ada yang namanya anatomi, fisiologi, morfologi. Nah, contoh anatomi, fisiologi, morfologi punyanya tanaman. Berarti kita harus bisa menggambar daun, harus bisa menggambar batang. Anatomi, fisiologi manusia ataupun hewan seperti itu. Kita harus bisa menggambar organnya hewan, organnya manusia seperti itu. Makanya saya bukan seperti bisa seni, tapi saya lebih condong saya ingin mengasah skill saya agar nanti ketika saya ngajar anak-anak saya di madrasah ataupun di sekolah, saya bisa memberikan experience atau pengalaman. Oh, berarti seperti ini. Ya, meskipun tidak secara langsung seperti itu. Kalau secara langsung ya kita harus melihat kondisi dari laboratorium dulu seperti itu ya. Kita doakan agar kita bisa setelah ini bisa praktikum lah seperti itu ya. Di laboratorium yang baru. Nah, tapi kalau untuk masa sekarang nih Pak, Ya? kan Pak Anam kan sudah katakanlah sudah terbebas dari tugas-tugas kuliah. Ya, Tetapi masih jiwa-jiwa untuk menggambarnya tuh kan masih lekat nggih Pak? insya Allah Nah, masih. Biasanya Pak Anam sendiri tuh menggambar apa sih Pak? Saya menyesuaikan dengan mapel yang saya ajar karena saya ngajarnya kan biologi. Sekarang ngajar biologi, dulu ada riset, tapi sekarang lebih khusus ke biologi dan kimia. Jadi contoh kalau Aulia ini kan kelas 1. Nah, Iya, Pak. ya sudah nanti materinya kelas 1 apa ini? Oh, nanti ada bakteri, ada protista,
ada jamur. Ya sudah, nanti saya akan bagaimana bentuk-bentuk dari si bakteri ini akan saya gambarkan. Meskipun itu belum seperti yang sesungguhnya kan, seperti itu. Tapi ilustrasi itu nanti yang akan membuat mereka itu, oh berarti meskipun si bakteri ini kecil, bentuknya seperti ini ya, seperti itu. Setidaknya kita memberikan gambaran seperti itu. Kalau dulu zamannya Adnan ini kelas 1, saya suruh melihat video seperti oh ini loh bakteri dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya lebih condong anak-anak itu karena biasanya rata-rata suka menggambar ya kalian. Iya, benar. Nah, jadi ya ayolah agar kalian lebih semangat belajar, ayo kita gambar bareng-bareng seperti itu. Tapi kan kalau kita itu sukanya gambarnya yang kayak karakter anime. Nah, kira-kira Pak Anam suka kayak gambar anime gak sih? Dulu saat saya masih di sekolah itu dulu suka saya menggambar animasi seperti itu ya. Ya gambaran-gambaran anak-anak sekolah lah yang nggak terlalu bagus dan sebagainya. Cuma karena mungkin ini efek dari kita belajar, kita menuntut ilmu ya. Jadi kita akan menyiapkan apa yang kita perlukan seperti itu. Contoh saya di pendidikan biologi, ya sudah saya gambarnya berkaitan dengan biologi. Kalau dulu saya masih suka ngelukis. Dulu di sini kan ada tugas akhir ya, kalau kita bilangnya di mahasiswa adalah tugas akhir. Suruh ngelukis, ya saya seneng ngelukis. Suruh buat maket, saya buat maket. Dulu ada seperti itu. Kemudian gambar-gambar seperti biasa, ya saya seneng. Tapi sekarang lebih spesifik lagi. Nah ini saya karena saya itu penggemar kartun anak-anak. Bikin kita penasaran nih Kak. Boleh dong dijelaskan Pak Anam? Ya karena saya itu suka satu anime, kartun dan komik-komik seperti itu ya, dari Korea dan juga dari Cina seperti itu. Jadi saya itu hasrat untuk menggambar itu ada, tapi untuk menirukan yang seperti itu sudah tidak bisa. Karena tangan ini basicnya sudah biologi gitu loh. Contoh sudah kalau mau lihat itu seperti saya itu suka Naruto, One Piece seperti itu kan, Bleach dulu seperti itu. Saya lihatnya wah keren seperti itu. Keren. Nah, saya coba gambar ternyata tidak bisa. Karena kembali lagi basicnya tangan sudah tangannya anak biologi. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sekarang nih Pak, kira-kira Pak Anam masih suka nonton anime tersebut? Masih Nah, dulu. kira-kira apa itu Pak yang ditonton Pak Anam? Kalau sekarang itu One Piece, mungkin One Piece ya. Ya One Piece saja sama anime yang dulu sudah tamat kayaknya, seperti Dragon Ball, SEO, Sword Art Online seperti itu saya suka. Cuma yang sekarang yang ikuti adalah si One Piece ini. Karena sekarang sudah di Egghead ya seperti itu. Dari Wano ke Egghead sekarang. Nah, kebetulan nih Kak, kayak aku juga pernah, tapi tidak terlalu intens nonton anime. Mungkin lebih ketika masa-masa Covid. Nah, salah satunya juga AOT ya, Kirito. AOT itu Titan nggak sih ya? Iya, itu AOT dengan Attack on Titan deh. Attack on Titan. Kalau yang Kirito itu yang Sword Art Online SEO gitu. Benar. Itu sudah selesai. Seriesnya sudah selesai. Jadi ya gitu. Memang ketika kita tidak memiliki kegiatan apapun, contoh saat Covid anak-anak, kita bingung mau ngapain. Ya gabut pastinya. Gabut kan. Akhirnya apa? Maraton anime. Kalau yang perempuan biasanya maraton drakor. Tidak apa-apa. Yang penting itu positif. Positifnya di mana? Mengisi waktu luang daripada kegiatan kita itu kegiatan yang negatif. Seperti itu. Benar. Nah, tapi kalau untuk Kak Aulia sendiri, kira-kira suka nggak sih nonton anime kayak gitu? Jujur, kalau boleh jujur, nggak terlalu suka. Berarti lebih condong ke drakornya. Iya benar, perempuan. Boleh juga kayak sebutin drakor yang pernah Kak Aulia nonton? Kalau yang pernah ditonton itu yang baru-baru ini ada Exhuma, itu kayak film gitu. Saya juga pernah nonton drakor. Nah, kira-kira apa tuh Pak Anam? Tahu nggak ini Reborn Rich? Ya tahu. Yang dia itu istilahnya jadi tersangka tabrak lari, akhirnya dia bereinkarnasi jadi yang ditabrak kan seperti itu ya kan seperti itu. Nah itu kayaknya plot twist banget. Nah saya suka ceritanya. Saya nonton sampai selesai. Oh ternyata karena dia kena ini jadi seperti itu. Saya suka
alur cerita yang plot twist Iya, gitu. drakor juga kadang ada banyak yang trailer, plot twist juga banyak. Benar. Cuma itu saja sih sebenarnya. Tidak ada yang lain. Kalau aku sih tetap nomor 1 ya kak ya, kayak Iya. yang horor ya, bukan lagi kalau ya Train to Busan. Iya. Pastinya kan sudah sering tuh ditonton. Iya, sudah sebagian kayak sebanyak terkenal juga Benar, filmnya. Benar. Kalau Pak Anam sendiri pernah nonton Train to Busan apa buatan? Saat itu saya mau nonton sepertinya kok kayak Resident Evil ini ya. Nah, saya agak ini anak-anak bukan penakut ya. Kalau nonton sendiri yang horor-horor itu agak jump scare-an kadang. Jumpscare. Ya, harus ada teman seperti itu. Feel-nya kurang, feel-nya. Feel-nya kurang seperti itu. Nah, kita kan sudah berbincang-bincang nyantai nih kak. Kayaknya Ya. kita perlu sedikit aja seriusnya. Iya. Nah, sedikit serius. Nah, jadi Pak Anam ini kan juga sebagai guru biologi, tetapi juga mumpuni sebagai pembina riset nih Iya, kak. bener banget tuh, Kak. Pembina riset. Nah, boleh dong Pak cerita tentang pengalamannya ketika jadi pembina riset di Mandua Banyuwangi. Saya itu kenal riset, ya namanya mahasiswa mesti kenal riset karena tugas saya ini adalah penelitian, tentu kan seperti itu. Saya masuk ke sini itu awal-awal itu cuma jadi guru biasa, anak-anak. Maksudnya itu ya guru pada normalnya, yang ngajar dan sebagainya. Kok terkesan bosen gitu. Ternyata saya lihat-lihat lagi, oh, ada riset ya. Kok menarik sekali ini ada Menarik riset sekali. ini. Kok bisa-bisanya madrasah atau sekolah itu ada riset. Karena pada dasarnya riset itu tidak bisa untuk skala yang istilahnya tidak proper. Madrasah kan tidak proper ini anak-anak ya. Jadi madrasah itu tidak punya alat, tidak punya buku, tidak punya metode dan sebagainya. Yang punya adalah kampus. Oh ternyata ada lomba yang kaitannya dengan riset. Wah menarik ini. Akhirnya saya coba-coba tanya dan sebagainya. Akhirnya ya saya awalnya hanya bimbing anak 1-2 seperti itu. Lah kok kemudian masuk kayak apa ini? Seperti itu. Berarti masuk riset itu di Mandua Banyuwangi berawal dari membimbing 1-2 anak gitu Pak. Pada waktu itu kalau nggak salah Mazaya sama Tasya gitu ya. Mbak saya Ya. sama Mbak Tasya. Pada waktu itu suruh bimbing untuk topiknya juga berat-berat. Waduh. Saya itu topiknya anak sekolah itu topiknya setara dengan S1 seperti itu. Wah, luar biasa anak-anak ini. Luar biasa sekali. Iya. Nah, berarti kan Pak Anam ini ketika masuk di riset tuh ranahnya lebih ke MST ya Pak? Ya, MST, Matematik Sains Teknologinya. Nah, tapi kira-kira Pak Anam kalau semisal nih diarahkan untuk membimbing anak-anak ISH atau yang IKI Pak? Waduh, berat. Berat. Soalnya secara keilmuan saya kan sudah ke sainsnya, tapi begini anak-anak. Riset itu intinya adalah bagaimana kita memecahkan masalah ketika ada memecahkan ketika ada masalah kan ya. Namanya riset didasarkan atas masalah. Ya kita coba dulu. Tapi hasilnya akan berbeda ketika orang itu benar-benar pada bidangnya. Contoh bidangnya adalah sosial. Ini lebih cocok ke ISH, ke IGI seperti itu. Kalau saya tidak tahu bagaimana teorinya karena yang saya tahu hanya teori tentang biologi saja seperti itu. Tapi tidak menuntut kemungkinan bisa, tapi kita harus spend waktu yang lebih gitu loh. Kita harus belajar dan sebagainya seperti itu. Benar-benar. Nah, kira-kira kalau Kak Aulia sendiri sekarang itu apakah udah gak ada mapel riset ya Pak ya? Tidak ada sekarang. Oh, sekarang kalau sudah sudah jadi ekstra. Sekarang sudah Ekstra. jadi ekstra. Sudah jadi ekstra. Kalau zaman saya dulu itu angkatan saya itu ada yang namanya mapel riset tuh. Berarti ada mapelnya sendiri Iya, nih. ada mapelnya sendiri, ada mapelnya sendiri, ada programnya sendiri. Ada programnya Wah. sendiri. Cuman kalau kita yang masuk program itu lebih dapat fasilitas yang intens tentang riset. Kayak karantina ya kan Nah. awalnya. Jadi riset di karantina juga ini. Iya loh. Dan karantinanya bagaimana Kak Adnan pada waktu itu? Alhamdulillah Alhamdulillah selamat. cukup budrek. Ya gini loh anak-anak, kalau kita bicara tentang riset, kegiatan tersebut tidak bisa selesai 1-2 hari. Karena namanya riset, itu ada tahapannya, ada tatanannya dan sebagainya. Seperti itu. Ya harus dilakukan secara bertahap. Bertahap, benar-benar. Tapi nih Kak ya, kalau kita mempelajari lebih dalam riset itu banyak benefitnya tuh Kak.
Apa aja tuh Kak bisa disebutkan? Kalau bisa saya simpulkan itu Kak ya. Iya. Di riset saya itu bisa menambah yang namanya critical thinking tuh Kak. Jadi berpikir secara mendalam. Contohnya nih, kalau orang biasa makan makanan makan sebut aja snack lah, Iya, snack. Nah, itu kan orang biasanya seperti itu. Awalnya saya seperti itu. Nah, tetapi ketika saya masuk riset, meskipun ranah saya itu ISH yang artinya sosial, saya juga meneliti, oh ini loh kandungan proteinnya berapa, ini loh kandungan karbohidratnya berapa. Jadi lebih mendalam. Ya, lebih signifikan. Lebih signifikan. Jadi intinya riset itu banyak bermanfaatnya bagi saya juga. Ya namanya juga riset, anak-anak kita meriset, kita meneliti. Seharusnya memang hasil akhirnya siswa ataupun mahasiswa yang belajar tentang riset ini mereka kemampuan berpikirnya lebih dari yang lain atau lebih terasah lah critical thinkingnya. Benar tadi yang dikatakan oleh Adnan tadi. Nah, Aulia kayaknya kita ini sudah cukup berbincang banyak dengan Ya, Pak benar, Anam. benar. Kita sudah mendapatkan ilmu baru, Benar banget. pengalaman baru, dan sedikit fun fact yang baru Saya yang mungkin belum ketahui teman-teman Iya. semua. Iya. Saya juga dapat pengalaman baru di sini. Wah, saya itu dulu lihat podcast Man 2 Banyuwangi, ternyata seperti ini, sangat-sangat istimewa sekali. Sangat-sangat istimewa. Terima kasih Pak Anam Sama-sama. atas pengalamannya yang sudah Iya. diberikan kepada kita dan sobat Mandawangi tentunya. Nah, mungkin sampai sini aja Kak ya. Iya Kak. Mungkin sampai sini saja untuk podcast kali ini. Kita akan berbincang ke depannya lagi dengan Pak Anam juga Iya, dengan benar. topik yang tentunya berbeda. Ditunggu. Yang lebih Siap. hot lagi. Siap. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.